Alhamdulillah kita akan membahas di pertemuan ke-9 ini, yaitu mengenai eksistensi Pancasila di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas di pertemuan ke-9 ini, yaitu mengenai eksistensi Pancasila di era globalisasi. Seperti yang saudara ketahui bahwa di era sekarang warga negara di dunia sangat berpengaruh sekali atau dipengaruhi sekali oleh globalisasi. Tidak terkecuali pada moralitas dan juga budaya. Seperti yang saudara ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi kebudayaan di sini mengandung arti bahwa Pancasila seharusnya mampu mempengaruhi kebudayaan di Indonesia, ya. Dengan kata lain, untuk menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Maka dibutuhkan, ya, strategi kebudayaan. Yang seperti apa strategi kebudayaan itu, ya? Selama tidak mengikis dari arti-arti atau dasar-dasar, ya, yang menjadi landasan-landasan Pancasila, ya, why not, ya, silahkan saja. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 45, ya, terus saja dia adalah rohnya tetap dalam Pancasila ini, bahwa tujuannya untuk di alinea keempat, ya, pembukaan ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, supaya rakyat Indonesia ini sejahtera, ya. Ya, silahkan. Contohnya misalnya kemajuan teknologi di bidang komputerisasi, misalkan, lalu bidang pengajaran yang dulunya dengan manual, ya, dengan sebelum whiteboard itu blackboard, ya. Para dosen mengajar itu harus tangannya itu, ya, dengan kapur itu penuh, ya. Tapi dengan era digital ini, era canggih ini, sehingga sangat efektif, ya. Kita hanya membawa misalkan flash disk, ya. Para dosen sangat gampang sekali. Itu juga dengan mahasiswa, ya, dengan apalagi di pandemi sekarang bisa menggunakan media kuliah online, ya. Itu sangat benar-benar sebetulnya membantu, ya, realisasi dari Pancasila itu sendiri. Tujuan bangsa yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kalau misalkan yang negatifnya banyak juga, ya. Yang tadinya media tersebut harusnya digunakan sebagai media pembelajaran, justru mungkin digunakan sebagai media untuk untuk berbuat yang amoral, ya. Contohnya baru-baru ini kan banyak video-video mirip artis, ya, dan sebagainya, yang justru membuat, ya, konten-konten yang amoral, ya, seperti video seksual dan sebagainya, yang seharusnya justru tidak dipublish. Nah, ini adalah bagaimana Pancasila ini, ya, apakah dia justru tenggelam karena teknologi, atau justru Pancasila ini bisa lebih dikuatkan lagi nilai-nilainya dikarenakan adanya teknologi, ya, seperti itu. Tentu saja caranya, ya, dari pemerintah dan juga rakyat itu sendiri, ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini bisa tetap eksis dan justru menjadi pondasi kita supaya melakukan kehidupan ketatanegaraan yang yang baik, ya, yang baik. Apa itu budaya atau kebudayaan? Oke. Saya ngambil dari ini, kan ada beberapa macam, ya. Ada
E.B. Taylor, lalu Erlangen ya. Saya coba ngambil dari E.B. Taylor saja. Budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, ya sebetulnya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Artinya apa? Dia tumbuh secara bisa sebut refleks ya, akibat dari perkembangan zaman itu sendiri, sehingga dia asalnya itu ya dari daya pikir masyarakat. Budaya Indonesia tentu saja dulu itu karena menyesuaikan dengan waktu dan juga wilayah ya, sehingga Indonesia ini sangat luas dan juga di sana itu ya terbagi-bagi dan dibatasi oleh sungai-sungai dan juga lautan, sehingga tidak akan mungkin pada waktu itu ketika ingin merenggukan ya, atau ketika ingin mendiskusikan sebuah bahasa misalkan ya, maka perlu adanya transportasi ya. Pada waktu itu transportasi sangat benar-benar tidak seperti sekarang, segampang sekarang ya. Nah, sehingga di sana membentuk sebuah komunitas-komunitas dalam suatu wilayah itu, dan mereka membentuk bahasa daerah mereka sendiri. Begitu juga dengan pakaian ya. Makanya kenapa kita temui ya bahwa banyaknya pakaian-pakaian adat di wilayah-wilayah yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi tata cara yang baiknya ya, yaitu dengan tentu saja kalau bahasa berbeda ada bahasa persatuan. Itu yang menjadi corak atau menjadi ciri dari Indonesia. Jadi kemanapun kita pergi ya, pada akhirnya ada pemersatu, yaitu bahasa persatuan. Kita tidak akan bisa komunikasi ya, jangan memaksakan dengan menggunakan bahasa daerah saudara kalau misalkan saudara berangkat pada suatu wilayah di Indonesia, karena di Indonesia ini sangat kaya sekali ya, plural sekali. Nah, ini adalah semangat bagi kita untuk mempersatukan lingkup dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lanjutkan ya. Lalu saya akan bahas juga mengenai apa itu globalisasi ya. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan sebetulnya ya, kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihat dari globalisasi itu sendiri. Kenapa di sini disebut dengan global ya? Karena globalisasi sendiri bisa dari berbagai macam sudut pandang. Bisa kita lihat dari penyebaran ya, dari segi yang tadinya serasa jauh menjadi serasa dekat. Yang tadinya transportasi itu kalau kita berangkat ya dari Bandung contohnya misalnya ke Sumatera, maka perlu berhari-hari. Dengan adanya globalisasi teknologi, maka cukup dengan 1 hari, atau bahkan mungkin kalau dengan menggunakan pesawat terbang itu bisa lebih cepat lagi. Nah, maka itu dari sisi sudut pandang transportasi. Bisa juga dari komunikasi, yang tadinya dulu kita mengenal yang namanya surat ya. Nah, sekarang kita suratnya itu sudah bentuk surat elektronik. Surat elektroniknya pun bahkan sudah lebih canggih lagi. Dalam beberapa detik saya bisa berkomunikasi dengan seseorang seperti itu. Kalau dulu kita menunggu ya
Jadi makanya ada lagunya surat cintamu yang kutunggu gitu kan ya. Seperti itu, karena memang harus menunggu Pak Pos gitu kan ya, makanya diilustrasikan dengan lagu-lagu pada saat itu. Sekarang mungkin dengan SMS ya, dan juga itu juga ada lagunya yang tentang teknologi, itu Darso Kabogo Jauh. Nah, itu salah satu dari gambaran dari globalisasi di bidang komunikasi ya. Dan ilmu pengetahuan ya, kita juga semakin sini semakin kita, kalau dulu saya itu sampai beli buku itu banyak gitu kan, ditumpuk. Sekarang sudah ada e-book dan sebagainya. Sebetulnya inilah gambaran dari bisa eksis kok Pancasila ini ya, tergantung dari orang yang mengaplikasikannya seperti itu. Jadi saudara sebetulnya ya tinggal ambil yang positif-positifnya saja ya, jauhi yang negatif-negatifnya. Baik saudara-saudara, seperti itu ya pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.